Bab 5. Digerebek warga. Dasar cewek gila. Lepasin gue. Anjir. Teriak gue. Dengan kasar gue hempaskan pelukan si cewek gila. Dia yang semula masih terlelap langsung terbangun. Ia terduduk, lalu ia terkekeh dengan kelakuannya sendiri. Lo mau main 4 bully gue ya? Atau jangan-jangan? Gue refleks melongo ke dalam celana gue. Gue intipin D3 deh ke moi gue. Gue lihat. Apakah berdempatra atau kagak? Kalau emang berdempatra, berarti dia udah memperjakain gue. Bentuknya masih sama. Panjang besar dan mantap. Dengan ujung yang mengkilap dan dengan permukaan yang berurat. Luar biasa. Haf. Gue sial. Ternyata suara gue bikin heboh orang sekampung. Rutuk gue. Gue segera turun dari tempat tidur. Gue berjalan menuju ke pintu. Gue bermaksud keluar kamar untuk menuju ke ruang tamu. Tapi tiba-tiba saja. Woi. Si cewek gila bersuara lantang sambil berdiri di depan jendela kamar gue. Anj 1, Nenegrem. Dia malah ngapain? Gue seketika panik. Apalagi si cewek gila terus-terusan berteriak sambil berjoget-joget di depan jendela. Padahal dia kan sedang bertiga lanjang bulak. Si pemilik kontrakan, Pak Tukiat, dan tetangga gue yang lain refleks langsung melihat ke arah kamar gue. Mereka segera menghampiri jendela kamar gue. Mereka ternganga sambil bermuka es 4-nye. Mereka pun begitu terkejut melihat si cewek gila. Mereka pura-pura menutup mata melihat tubuh si cewek gila. Walau gue sebetulnya tahu, mereka berusaha mencuri-curi pandang. Gue langsung berlari ke arah tempat tidur gue. Gue ambil selimut yang tadi gue gunakan. Kemudian dengan sigap, gue menutup tubuh si cewek gila dengan selimut tersebut. Melilitkannya ke tubuh si cewek gila. Lo dodol ya? Gue kan udah bilang lo jangan sembarangan tel 4 enjang di depan sembarangan orang. Gue refleks memaki si cewek gila. Sedang dia hanya senyum-senyum menanggapinya. Mas Atta. Apa yang Mas Atta lakukan dengan si cantik? Ucap Pak Tukiat. Tiba-tiba tatapan semua orang menjadi aneh ke arah gue. Maksud Bapak apa? Dan si cantik itu siapa? Gue kebingungan. Si cantik itu orang gila ini, Mas. Kita biasa memanggilnya si cantik, karena dia cantik meskipun gila. Jelas Pak Sabto pemilik kontrakan. Apa yang Mas Atta lakukan dengan si cantik? Pak Tukiat mengulangi pertanyaannya. Maksudnya melakukan apa ya? Pak, saya nggak melakukan apa-apa. Gue masih kebingungan. Kenapa cantik bisa berada di kamarnya Mas Atta? Dan kenapa dia dalam posisi tel 4 enjang? Oh itu, saya bisa jelaskan. Pak, kemarin itu saya. Mas Atta sudah berbuat C4 bul padanya ya? Apa? Gue terkejut dengan tebakan salah satu tetangga gue. Saya nggak berbuat seperti yang Bapak tuduhkan. Gue berusaha mengelak. Gila aja gue dituduh melakukan hal yang menjijikan kayak gitu. Lah ini buktinya. Bukti apa? Gue bener-bener nggak terima. Si cantik ada di sini, dan dalam keadaan yang seperti ini. Kami kan tak tahu apa yang sudah Mas Atta lakukan kepada si cantik semalam. Sumpah, Pak. Saya nggak melakukan apa-apa. Kemarin itu saya hanya berniat membantu dia. Mas Atta bisa menjelaskannya di rumah Pak RT. Ucap Pak Tukiat. Kenapa saya harus ke rumah Pak RT? Saya kan udah bilang. Saya nggak ngelakuin apa-apa terhadap cewek gila ini. Kalau Mas Atta nggak mau dibawa ke rumah Pak RT, kami malah akan lapor ke polisi. Lapor polisi? Gue terkejut guys. Kenapa kalian mau lapor ke polisi? Tanya gue. Karena Mas Atta sudah berbuat tak S3 nonoh pada si cantik. Saya udah bilang, kan? Saya itu. Ucapan gue terhenti. Gue merasa sia-sia menjelaskan kepada bapak-bapak tua di hadapan gue ini. Emang lebih baik gue patuh aja buat dibawa ke rumah Pak RT. Mungkin di sana Pak RT bisa mempercayai ucapan gue. Oke. Saya akan ikut kalian ke rumah Pak RT. Saya akan menjelaskan semuanya di sana. Tapi saya mau cuci muka dulu. Dan si cewek gila nggak mungkin ke sana dengan penampilan yang kayak gini. Saya akan nyuruh dia pakai baju dulu. Tutur gue. Baiklah.
Mas Atta silahkan bersiap-siap dulu. Kami akan menunggu di depan. Ucap Pak Sabto. Iya, dan rombongannya pun kembali ke halaman depan. Sedang gue langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan muka. Setelah selesai, gue kembali ke kamar. Si cewek gila tampak duduk di atas tempat tidur. Masih dengan selimut yang melilit di tubuhnya. Gue punguti kaos yang kemarin sempat gue pakaikan ke tubuh dia. Ternyata dia menggeletakkannya dengan sembarangan ke lantai kamar gue. Kenapa sih lo pakai bertelanjang 4 nanogram segala? Ucap gue sambil sibuk mengenakan kembali kaos tersebut ke tubuh si cewek gila. Gue tahu tubuh lo tuh bagus. Tapi nggak perlulah pakai lo pamerin ke gue atau ke orang lain. Kali ini gue sibuk memasangkan celana kolor ke kedua kaki si cewek gila. Hehehe. Si cewek gila hanya terkekeh menanggapi ucapan gue. Yuk. Sekarang kita ke rumahnya Pak RT. Kita harus menjelaskan ke semua orang kalau kita tuh nggak ngapa-ngapain. Kita semalam sama sekali nggak berbuat hal yang senonoh. Nanti lo ngomong, bantu gue. Jangan senyum-senyum mulu. Ngerti? Hehehe. Si cewek gila kembali terkekeh. Sial. Bisa-bisa gue ikutan gila kalau terus-terusan bergaul sama dia. Kerutuk gue. Gue gandeng tangan si cewek gila. Kita berjalan ke depan ke arah ruang tamu. Setelah itu kita keluar dari rumah. Ladalah. Gue terkejut, guys. Di depan rumah gue sudah banyak orang yang berkerumun. Terutama para ibu-ibu komplek. Mereka melihat gue dengan tatapan sinis. Seolah gue adalah seorang P3 jahat yang kejam. Enggak nyangka ya, tampan tapi ternyata C4 bul. Bisik salah satu ibu-ibu komplek sambil ngemut gorengan selama setahun. Iya ya, Ceng. Mana yang T4 bully cewek gila pula? Timpal ibu-ibu yang lain. Padahal dia itu kan guru ya. Bu, harusnya dia bisa menjaga sikapnya. Sahut ibu-ibu dengan roll rambut di ubun-ubun kepalanya. Sial. Gue jadi gunjingan mereka semua. Umpat gue di dalam hati. Ayo, Mas. Kita langsung ke rumahnya Pak RT. Ajak Pak Tukiat. Baik, Pak. Gue patuh. Gue dan si cewek gila segera mengikuti langkah Pak Tukiat dan beberapa tetangga gue. Dan naasnya, perjalanan gue ke rumahnya Pak RT diiringi oleh ibu-ibu komplek Nyinya. Juga bocil-bocil yang hanya ikut-ikutan doang. Guru C4 bul, guru C4 bul, guru C4 bul. Sorak-sorai para bocil-bocil umbelen. Gue tatap mereka satu persatu. Gue plototin mereka. Maksud gue, biar mereka pada takut dan gak ngebacot lagi. Tapi mereka malah ngadu sama mak-maknya. Alhasil gue pun kena maki sama mak-mak tersebut. Dan akhirnya, selain guru C4 bul mereka juga mengatai gue psikop 4T kejam. Anjay. Gue akhirnya sampai ke rumahnya Pak RT. Gue dan si cewek gila disuruh masuk ke dalam. Disusul oleh bapak-bapak para tetangga gue. Ada masalah apa ini, Pak? Tanya Pak RT begitu melihat kedatangan kami. Dan setelah kami duduk di sofa ruang tamu rumahnya dia. Begini, Pak. Kami memergoki Mas Atta ini sedang berduaan dengan Cantik di kamarnya. Dan yang membuat kami kaget, Cantik dalam posisi bertelempat enjang. Pak. Kami menduga Mas Atta sedang berbuat C4 bul terhadap Cantik. Itu tak benar, Pak. Sahut gue. Gue enggak terima dengan tuduhan yang dilakukan bapak-bapak tetangga gue. Saya akan menjelaskan semuanya. Ucap gue. Jelaskan saja Mas Atta. Kami akan mendengarkan. Timpal Pak RT. Jadi gini bapak-bapak semuanya. Kemarin siang saya tak sengaja bertemu dengan cewek gila ini. Si Cantik. Sahut Pak Tukiat. Iya. Maksudnya si Cantik. Nah, si Cantik ini nggak tahu kenapa ngikutin saya terus. Pak. Ya mungkin karena saya tampan. Karena ketampanan saya kan di atas rata-rata kayak otornya. Jadi nggak heran orang gila saja sampai nggak tahan setiap melihat saya. Hehehe. Sombong. Celetuk Pak Sabto si pemilik kontrakan. Teruskan Mas Atta. Titah Pak RT. Nah, ternyata si Cantik ngikutin saya sampai rumah. Pak. Awalnya saya ngebiarin saja, Pak. Tapi ternyata dia nggak pergi-pergi. Dia tetap duduk di halaman rumah saya. Hingga kemudian hujan tiba. Pak. Deres banget. Saya kan jadi nggak tega.
Dia terus-terusan kehujanan. Akhirnya saya mengajak dia masuk ke rumah. Setelah di dalam rumah saya nggak tahan dengan baunya dia, Pak. Jadi saya terpaksa mandiin dia. Mandiin si cantik. Para bapak-bapak tetangga begitu terkejut dengan kejujuran gue. Iya, Pak, saya mandiin dia. Mas Atta sendiri yang mandiin dia? Tanya Pak RT. Iya, Pak. Wah, ini sudah keterlaluan Pak RT. Perbuatannya benar-benar B4T. Sahut para bapak-bapak tetangga. Mereka mendadak emosi. Tahan dulu bapak-bapak. Kita dengarkan dulu penjelasan Mas Atta sampai selesai. Pak RT berusaha menengahi. Lalu setelah itu apa yang terjadi Mas Atta? Tanyanya kembali ke arah gue. Setelah itu, cewek gila ini meminta makan. Pak, saya ya terpaksa ngasih makan dia. Habis selesai makan, saya menyuruh si cewek gila ke ruang tamu sambil menunggu hujan reda. Maksud saya setelah nggak hujan lagi, saya akan menyuruhnya pergi dari rumah saya. Tapi ternyata hujannya awet. Pak, nggak reda-reda. Dan malahan si cewek gila ini ketiduran di sofa saya. Pak, karena saya orang yang baik dan gak tegaan, akhirnya saya ngebiarin dia tidur di rumah saya barang semalam. Malah pagi-pagi tadi nggak tahu bagaimana caranya. Si cewek gila tiba-tiba sudah ada di kamar saya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia dalam keadaan tel 4 enjang. Pak, bohong. Sangat tak masuk akal. Sahut salah satu bapak-bapak tetangga. Namanya Sugiono. Gue tahu dia sangat dendam sama gue, karena gue pernah memergoki dia bermain mata sama kambing tetangga. Malah kambing tetangga balas mengedipkan mata ke arah gue. Gue yakin di antara gue, Sugiono dan si Jeti tak heran jika laki-laki seperti Mas Atta bisa bernempat su padanya. Betul itu, Pak. Sahut kompakan semuanya. Bagaimana kalau kita tanyai si cantik saja, Pak? Salah satu dari mereka memberikan ide. Baiklah, kita akan coba bertanya pada si cantik. Barangkali si cantik bisa menjawabnya. Ucap Pak RT. Ia menerima ide tersebut. Cantik, panggil Pak RT terhadap si cewek gila yang sedari duduk di samping gue sambil terus-terusan senyum-senyum tak jelas. Bisa kamu ceritakan apa yang sudah Mas Atta ini lakukan terhadap kamu? Ucap Pak RT sambil menunjuk gue. Awalnya si cantik tampak hanya terbengong. Tetapi kemudian, setit. Si cewek gila menempel-nempelkan ujung jarinya. Semua pun kebingungan dengan isyarat tubuh tersebut. Hingga salah satu dari bapak-bapak tetangga berceletuk sesuatu. Berciuman. Itu maksudnya berciuman. Lantangnya. Nah, benarkan. Mas Atta sudah berbuat tak senonoh terhadap si cantik. Sekarang Pak RT bisa tahu sendiri kan? Sahut Sugino. Kalian salah paham, bapak-bapak. Gue masih berusaha menjelaskan. Kami memang sempat berciuman. Tetapi itu hanya. Nah, kan? Kamu akhirnya mengaku sendiri. Lantang semuanya memotong ucapan gue. Gue telah terjebak dengan omongan gue sendiri, Anisatu Nenegram. Jadi kita mesti bagaimana? Pak, ini adalah aib di komplek kita, Pak. Lantang semuanya. Iya, Pak. Benar. Ini adalah aib. Sahut yang lainnya. Tenang, Pak. Tenang. Kalian harus tenang dulu. Saya sudah memiliki rencana untuk menyikapi masalah ini. Gumam Pak RT, ia berusaha menenangkan warganya. Bapak memiliki rencana apa? Pak. Tiba-tiba gue merasakan firasat yang buruk. Karena Mas Atta sudah berbuat tak senonoh terhadap si cantik. Maka dengan sangat terpaksa kami harus menikahkan kalian berdua. Apa? Menikah? Gue terkejut luar biasa. Seolah dunia kiamat saat ini juga.